Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu dalam program Taman Kolbu spesial Ramadan 1446 Hijriah. Tentunya Taman Kolbu hadir dengan narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ada Ibu Haja Masni BSA SHMM, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Provinsi Maluku Utara. Apa kabar Ibu Haji? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, dan hari ini kita di Taman Kolbu bersama dengan para siswa SD Negeri 1 Kota Ternate. Ya, selama kurang lebih 60 menit ke depan, saya Ibra Hamzah selaku host akan memandu program Taman Kolbu bersama dengan narasumber kita Ibu Haja Masni BSA SHMM selaku Ketua BKMT atau Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan berpuasa di bulan Ramadan itu keren. Ya, baik, langsung saja kita berikan pengantar dari narasumber kita. Mungkin Ibu Haji bisa menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan topik yang kita bahas di kesempatan kali ini. Silakan Bu Haji. Terima kasih ya host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya zal ula fi hajihil asiyah. Amma ba'du, pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kami bersama-sama di kegiatan Taman Kolbu yang nanti ada anak-anak SD 1 Kota Ternate. Ada yang perempuan dan laki-laki. Apa kabar anak-anakku? Baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar, luar biasa. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Allahu Akbar, luar biasa. Semua sehat kan? Sehat. Iya, jadi berpuasa di bulan Ramadan itu keren. Umi ingin sampaikan kepada anak-anak bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu kewajiban. Di surat Al-Baqarah ayat 183 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Berarti adik-adik punya kewajiban untuk puasa tidak? Kewajiban. Tetapi ada etika-etikanya ya anak-anakku sayang. Jadi tadi ibu sudah sampaikan surat Al-Baqarah ayat 183. Itu wajib. Jadi kalau kewajiban berpuasa, supaya puasa itu keren, puasa itu adik-adik anak-anakku dengan ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bikin jadi beban. Jangan mengeluh, aduh saya sakit ini. Ada kalau sakit boleh meninggalkan puasa, tetapi nanti dibayar ya, digantikan. Kalau adik-adik belum balik masih boleh ada keringanan ya. Nanti ibu-ibu guru juga tidak boleh paksakan, Umi juga tidak paksakan ya, sesuai dengan umur masing-masing. Kalau anak-anakku bisa puasa sampai dohor, yang penting belum balik. Kalau sudah balik, sudah berakal, harus puasa penuh ya. Tetapi kalau masih adik-adik masih SD belum balik kan, semua ini kan belum balik ya, boleh sesuai kemampuan ya.
guru maupun orang tua tidak boleh paksa ya. Bangun dia kita tidak boleh paksa. Jadi anak-anak puasa dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku tercinta, tersayang, nanti puasa sampai dohor dulu ya. Kalau dohor sudah bisa, insya Allah meningkat lagi sampai di asar ya. Kalau sampai di asar sudah boleh naik sampai di maghrib ya. Dan ini orang tua guru harus berikan motivasi, berikan penghargaan supaya memotivasi anak-anak kita untuk mau berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan anak-anak tidur terus. Harus ada perencanaan. Mulai bangun sahur ditemani mama dan papa, umi dan abah ditemani anak-anak bersahur. Sahur harus bangun sahur karena keberkahan di bulan puasa itu juga di sahur. Harus bangun sahur biar cuma tidak sempat makan mengantuk begini, rasa mengantuk, air seteguk niat untuk puasa. Niat bagaimana, siapa tahu niat puasa kata Rana? Ya, coba. Billahi ta'ala. Ya, jadi niat mesti. Puasa tanpa niat berarti sama dengan kita tidak diterima ya. Innamal a'malu binniyat. Sesuai amal, sesuatu amal harus dengan niat. Jadi adik-adik, anak-anakku sayang, mari jadikan puasa keren. Saya bisa puasa sampai maghrib misalnya ya. Terus Umi mau pesankan untuk anak-anak, kalau memang pas tidak berpuasa, tidak boleh makan di orang yang berpuasa, tidak boleh makan ketunjuk di luar-luar begitu, jangan ya. Itu berarti kita tidak menghargai bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan itu kewajiban kita berpuasa. Nah, nanti Umi juga mau bilang, mudah-mudahan orang-orang tua-tua semua dengar, tidak boleh paksa anak-anak, sesuai dengan kemampuan ya. Kalau bisa tadi bilang sampai dohor sudah bisa, berarti insya Allah bisa naik lagi sampai asar ya. Terus habis itu naik lagi sampai maghrib. Dan orang tua ini Ibu Wulan kan puanya ada di sini. Nanti Ibu Wulan kasih motivasi, kasih penghargaan. Kalau dia misalnya sadil puasa sampai selesai, nanti selesai semua mama mau kasih anak hadiah. Itu berarti motivasi ya. Iya, puasa 1 bulan penuh toh? Iya, itu habis hari raya kasih hadiah yang menyenangkan sesuai. Tapi hadiah berarti anak-anak terboleh minta hadiah yang muluk-muluk sampai mama dan papa terboleh toh? Kalau boleh bilang mau pergi rekreasi sedikit di Jiko Malamo kah boleh, atau pergi makan sedikit di makan popeda kah boleh, terpapa. Itu memotivasi anak-anak ya Ibu Wulan supaya anak-anak lebih gairah untuk berpuasa. Itu puasa itu keren. Jangan puasa itu jadi loyo ketolong itu ntar kuat tidur saja. Tidak boleh tak? Karena tidur juga di dalam bulan Ramadan itu ibadah. Tetapi tidak boleh tidur dari pagi sampai buka puasa. Terboleh tak? Anak-anak ada yang demikian kan terada? Terada tak? Jadi terboleh. Mungkin sementara itu apa ya? Sementara itu insya Allah nanti silakan siapa yang mau bertanya silakan ya. Baik pemirsa Gamalama TV, sudah kita dengarkan pengantar dari Ibu Haja Masni BSA SHMM selaku Ketua Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Provinsi Maluku Utara dengan topik berpuasa di bulan Ramadan itu keren. Dan untuk itu anak-anak SD Negeri 1 Kota Ternate dan para guru, kita akan kembali setelah kita ikuti jeda komersil berikut ini. Tetap bersama kami di Gamalama TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat baik dengan alam adalah salah satu yang wajib dilakukan, termasuk dengan aktivitas penghematan air demi menjaga cadangan air tanah. Saya Muhammad Syafi'i, PJ Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Akega Ale Kota Ternate, mengucapkan
selamat melaksanakan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hemat air, matikan keran yang tidak penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom pemirsa Gamalama TV yang diberkati Tuhan. Kita boleh ada lagi di saat ini dalam acara Sentuhan Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Nurjana, owner dari Serba Usaha Ternate Lokal Produk, founder dari Mayana Ecoprint, bersama keluarga besar Mayana Ecoprint mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah Ramadan ini menjadi berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru persisir. Makan juga masih Senin Kemis. Itu di era saya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, Papa ini saya ada tes ini. Jadi beliau kaget, wah ada tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan berkah ini. Saya Hajar Rosdiana Turui, SPD terkait MKes, Ketua Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ibu kuat, ibu sehat, ibu hebat. Perhatikan gizi kalian untuk masa depan generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi kebahagiaan jelang Ramadan, PLN gelar beragam aksi sosial. Dukung ibadah Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Jelang Ramadan, PLN UP3 Ternate sukses lakukan pasang baru daya 345.000 volt ampere di Stadion Gelora Kiraha. Antisipasi lonjakan beban Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Sambut bulan Ramadan, PLN UIP MPA gelar simulasi tanggap darurat dan penggunaan proteksi kebakaran. PLN pastikan pasokan listrik di Jayapura tetap stabil selama bulan Ramadan. Pemeliharaan jaringan dilaksanakan secara bertahap. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan telah menyapa kita. Mari bersihkan diri, bersihkan hati guna melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Syafi'i, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita di perjalanan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan kebersihan. Mari jaga kota ini tetap bersih, kurangi produksi sampah, dan patuhi jadwal membuang sampah. Semoga Ramadan ini berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang hanya ditegaskan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rusan Muhammad Nur Taib. Pernyataan ini juga untuk Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SD Katolik Santa Tresia Titus Rahael
dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Berbagi kebahagiaan jelang Ramadan, PLN gelar beragam aksi sosial. Dukung ibadah Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Jelang Ramadan, PLN UP3 Ternate sukses lakukan pasang baru daya 345.000 volt ampere di Stadion Gelora Kiraha. Antisipasi lonjakan beban Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Sambut bulan Ramadan, PLN UIP MPA gelar simulasi tanggap darurat dan penggunaan proteksi kebakaran. PLN pastikan pasokan listrik di Jayapura tetap stabil selama bulan Ramadan. Pemeliharaan jaringan dilaksanakan secara bertahap. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Baik, pemirsa Gamalama TV kembali masih di program bahas tentang spesial Ramadan di Taman Kalbu. Masih bersama saya Ibra Hamzah dan juga narasumber kita yang luar biasa di kesempatan kali ini. Ada Ibu Haja Masni BSA SHMM selaku Ketua Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Provinsi Maluku Utara. Dan topik menarik yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang berpuasa di bulan Ramadan itu keren. Dan sudah juga hadir di tengah-tengah kita para siswa dari SD Negeri 1 Kota Ternate dan perwakilan guru tentunya. Nah, kita sudah sampai di segmen diskusi tentunya tanya jawab. Untuk itu saya ingin bertanya, apakah ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita? Wah, ternyata semua mantap. Punya pertanyaannya, tapi nanti yang ditunjuk mungkin yang perempuan dulu ya. Adik, silakan. Sebutkan nama, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isneni Asyara dari SD Negeri 1 Kota Ternate. Saya ingin bertanya, kalau kita tidak puasa selama 1 bulan penuh, apakah pahala kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, baik, terima kasih adik. Pertanyaan yang tadi Bu Haji, langsung. Bagaimana bila tidak berpuasa selama 1 bulan penuh, apakah pahala kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih ya adik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau tadi Ibu sudah sampaikan bahwa puasa itu wajib. Tapi kalau kita misalnya ada sakit, anak-anak ini kan belum balik ya, bisa sesuai dengan kemampuannya. Tadi Umi bilang boleh puasa di waktu sampai dohor ya, sampai habis meningkat sampai asar, meningkat sampai maghrib ya, sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau sudah biasanya di dalam Islam 7 tahun itu sudah ya, harus kita orang tua mengajarkan anak untuk salat dengan baik, untuk puasa ya. Tetapi kalau pun anak-anak ada sakit ya, tidak apa-apa. Asal tadi Umi bilang jangan makan di muka orang yang puasa. Kita harus hargai bulan Ramadan, karena Ramadan itu kewajiban untuk kita berpuasa. Jadi anak-anak boleh tidak berpuasa dengan alasan tertentu. Kalau ada sakit, kalau balik kan belum kuat puasa sampai ini, orang tua juga tidak boleh paksa, guru-guru juga tidak boleh paksa. Kita sesuaikan dengan kemampuan anak-anak, dan ini juga diajarkan di dalam agama Islam ya. Nah, yang penting tadi, jadi untuk pertanyaan ini boleh sesuai kalau sakit, tapi kalau kuat sama bisa puasa 1 bulan, kenapa tidak? Yang penting waktu sahur itu makan yang betul-betul makan padat ya, makanan yang berat supaya bisa daya tahan tubuhnya tuh kuat, bisa sampai puasa ya. Jadi begitu. Boleh? Ya, jadi walaupun tidak sampai 1 bulan penuh tetap dapat pahala. Dapat pahala tetap.
Allah tetap kasih pahala. Tetapi kalau ada sebabnya tidak puasa. Tapi kalau misalnya orang tua-tua kita, ibu guru, bapak guru, saya, ibu Wulan, suka wajiban dengan hal sendiri, ya harus berpuasa betul. Kalau tidak puasa berarti dosa. Kalau karena ada sakit, ada nanti diganti dengan waktu sehat diganti kan. Kita boleh kalau tidak berpuasa kalau alasannya sakit, ya. Tidak boleh dokter bilang ada mesti makan terus, tetapi harus digantikan dengan sama dengan yang kita hutang, ya. Sama dengan kalau kita hutang, ya nak, hutang orang kita kan mesti bayar. Kalau tidak bayar kan dosa, ya. Jadi begitu. Jadi tetap dapat pahala. Adik-adik, anak-anakku mau dapat pahala ke terada? Ya, itu ya. Oke sayang. Baik, masih ada pertanyaan yang kedua mungkin. Siapa yang mau bertanya lagi? SD 1 ini pintar-pintar ya. Semua mau bertanya nih. Yang masih perempuan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Nazifah. Saya dari SD Negeri 1 Kota Ternate. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita tidak makan sahur dan terus berpuasa? Ya. Oke, baik, terima kasih adik. Ini terkait dengan sahur. Bagaimana hukumnya jika tidak makan sahur, tapi dia tetap berpuasa sampai selesai? Hukumnya tidak masalah, tidak apa. Tetapi harus ada niat. Kalau niat berarti kita tidak niat, kita puasa batal. Jadi adik tetap kalau tidak kuat, kalau tidak bangun sahur, mungkin dari tempo itu makan banyak atau kasih kuat, tidak kuat bangun, tetapi sebelum tidur itu harus niat. Jadi niat, innamal a'malu binniat. Sesuatu amal harus dengan niat. Jadi tidak apa-apa kalau tidak makan sahur, tidak berdosa, tidak apa. Tetapi Rasulullah SAW dalam hadis bilang, hadis diriwayatkan oleh Muslim, bilang bahwa harus bangun sahur juga karena keberkahannya juga di bulan Ramadan itu pada waktu sahur. Jadi sahur itu kenapa? Supaya kita punya kan kadang sahur sudah sebelum subuh, ya. Sebelum subuh itu supaya kita badan tetap fit. Anak-anak kan karena sudah makan di waktu itu, daya tahan kita pun tahan tubuh sampai malam itu bisa bagus, bisa kuat, ya. Jadi makanan yang kita makan tuh juga harus kita jaga, jangan berlemak, ya. Jangan terlalu pedas-pedas. Orang tua yang mendengar ini mesti jangan kasih makanan untuk anak-anak kita di bulan Ramadan itu makanan yang berlemak, ya. Karena kadang bisa dia mengganggu tenggorokan, pencernaan, ya. Terus yang pedas-pedas juga kita kurangi, ya. Yang berbau makanan yang subhat itu jangan, ya. Makan terus kalau boleh ibu ingin bilang di sahur itu makan yang betul-betul untuk menguatkan. Tetapi kalau tidak sahur juga tidak apa-apa. Bukan berarti puasa kita batal, tetapi yang penting harus niat. Siapa tahu niat puasa? Semua tahu? Nah, coba sampai orang niat puasa ulang. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu sahur an adai syahri Ramadan isanati ta'ala. Alhamdulillah. Berarti SD 1 nih pintar-pintar semua nih. Tuh. Jadi tidak apa-apa sayangnya sahur. Kalau bisa bangun sahur lebih bagus bangun supaya keberkahan di bulan Ramadan itu juga di sahur. Tetapi kalau tidak sahur juga tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa, yang penting niat. Dan sebelum tidur itu sudah makan yang banyak, yang kuat, untuk yang agar kekebalan tubuh kita tuh bisa sampai malam, ya. Daya tahan tubuh kita itu bisa sampai malam, bisa sampai berbuka lagi, ya. Oke? Ya. Oke, baik pemirsa Gamalama TV, kita akan kembali sejenak setelah jeda komersil berikut ini.
Berbagi kebahagiaan jelang Ramadan, PLN gelar beragam aksi sosial. Dukung ibadah Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Jelang Ramadan, PLN UP3 Ternate sukses lakukan pasang baru daya 345.000 volt ampere di Stadion Gelora Kiraha. Antisipasi lonjakan beban Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Sambut bulan Ramadan, PLN UIP MPA gelar simulasi tanggap darurat dan penggunaan proteksi kebakaran. PLN pastikan pasokan listrik di Jayapura tetap stabil selama bulan Ramadan. Pemeliharaan jaringan dilaksanakan secara bertahap. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat baik dengan alam adalah salah satu yang wajib dilakukan, termasuk dengan aktivitas penghematan air demi menjaga cadangan air tanah. Saya Muhammad Syafi'i, PJ Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Akegaale Kota Ternate, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hemat air, matikan keran yang tidak penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Siyam. Ramadan bulan multi pahala. Banyak pesan kebaikan yang mesti kita dapatkan dan kita lakukan. Mari tingkatkan amalia di bulan suci ini. Saya Haja Masri bin Syekh Abu Bakar, Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim Maluku Utara, beserta keluarga, juga dengan pengurus daerah BKMT seprovinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Jangan biarkan Ramadan berlalu dengan sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi kebahagiaan jelang Ramadan, PLN gelar beragam aksi sosial. Dukung ibadah Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Jelang Ramadan, PLN UP3 Ternate sukses lakukan pasang baru daya 345.000 volt ampere di Stadion Gelora Kiraha. Antisipasi lonjakan beban Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Sambut bulan Ramadan, PLN UIP MPA gelar simulasi tanggap darurat dan penggunaan proteksi kebakaran. PLN pastikan pasokan listrik di Jayapura tetap stabil selama bulan Ramadan. Pemeliharaan jaringan dilaksanakan secara bertahap. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru persisir. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya ya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, Papa ini saya ada tes ini. Jadi beliau kaget, oh ada tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan berkah ini. Saya Haja Rosdiana Turui, SPD Terkep MKes, Ketua Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ibu kuat, ibu sehat, ibu hebat. Perhatikan gizi kalian untuk masa depan generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Nurjana, owner dari Serba Usaha Ternate Lokal Produk, founder dari Mayana Ecoprint, bersama keluarga besar Mayana Ecoprint mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah Ramadan ini menjadi berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi kebahagiaan jelang Ramadan, PLN gelar beragam aksi sosial. Dukung ibadah Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Jelang Ramadan, PLN UP3 Ternate sukses lakukan pasang baru daya 345.000 volt ampere di Stadion Gelora Kiraha. Antisipasi lonjakan beban Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Sambut bulan Ramadan, PLN UIP MPA gelar simulasi tanggap darurat dan penggunaan proteksi kebakaran. PLN pastikan pasokan listrik di Jayapura tetap stabil selama bulan Ramadan. Pemeliharaan jaringan dilaksanakan secara bertahap. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMP Islam 1 Kota Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita menjaga hati, menjaga pikiran, dan selalu berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Semoga ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan telah menyapa kita. Mari bersihkan diri, bersihkan hati guna melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Syafi'i, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita di perjalanan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan kebersihan. Mari jaga kota ini tetap bersih, kurangi produksi sampah dan patuhi jadwal membuang sampah. Semoga Ramadan ini berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan berkah ini. Saya Hajar Rosdiana Turui, SPD Terkait MKes, Ketua Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ibu kuat, ibu sehat, ibu hebat. Perhatikan gizi kalian untuk masa depan generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih di program Taman Kolbu Gamalama TV edisi spesial Ramadan 1446 Hijriah, tentunya dengan topik menarik yang kita bahas di kesempatan kali ini, yaitu berpuasa di bulan Ramadan itu keren. Dan kita masih dengan tanya jawab Bu Haji. Iya. Ya, mungkin berikut ini apa masih ada yang ingin bertanya? Semua mau bertanya nih, waktu akan tercukup nih. Jadi host pilih nomor pertanyaan berikut, adik yang laki-laki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syadila Rivieri Arif dari SD Negeri 1 Kota Ternate. Saya ingin bertanya, apa hukumnya jika di bulan Ramadan kita selalu bolang ketika taraweh? Oke, baik. Bisa langsung dijawab. Iya, jadi
di bulan Ramadan tapi tidak tarawih ya. Itu bolong. Iya, bolong. Berarti salat tarawih itu sunat ya. Salat sunat. Sudah dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan juga tidak dapat dosa ya. Tetapi itulah salat tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan, cuma ada di bulan puasa. Jadi kalau anak-anakku sehat ya, lebih bagus tarawih supaya lengkap ya, supaya nanti kalau kita puasa lengkap dari pertama sampai akhir, tarawih tidak bolong-bolong misalnya ya, tarawih tidak bolong-bolong. Terus pokoknya semua lengkap, bisa dapat malam Lailatul Qadar, di malam di mana turunnya Al-Quran. Jadi mau kata ada anak-anak dapat malam Lailatul Qadar. Nanti kita hidupnya ketemu, kita rezeki terbuka, orang dapat kesehatan, kekuatan ya. Jadi kalau boleh Ananda tetap laksanakan tarawih ya, karena tarawih itu juga penting. Kalau wajib puasa tadi wajib hukum Islam. Kalau puasa wajib melaksanakan dapat pahala, tidak melaksanakan dapat dosa. Tapi itu bagi orang yang sudah diwajibkan ya. Kalau anak-anak balik belum berakal, sampai apalagi masih di bawah 7 tahun, masih sesuai kemampuannya masing-masing ya. Oke? Ya. Selanjutnya masih ada lagi? Ya, kita ke adik di belakang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syahrul Ramadan dari SD Negeri 1. Saya ingin bertanya, bagaimana jika puasa tapi ketiduran seharian dan lupa melaksanakan sholat? Ini yang berpuasa tapi tidur nih sampai lupa Tidur. sholat. Tadi Umi bilang toh, puasa terboleh tidur terus toh. Tapi tidur juga ibadah. Kalau misalnya ketiduran karena lupa terus tertidur karena lupa belum salat, berarti tidak apa-apa, tapi harus qada ya. Bangun langsung qada salat. Qada itu tidak boleh kita bikin jadi kebutuhan, tidak boleh. Kalau ada halangan ya, kita lupa, Allah memaklumi kita ya. Jadi tidak salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Bagi siapa yang melaksanakan salat, dia sudah menjalankan agamanya dengan baik. Tetapi siapa yang meninggalkan salat, berarti dia runtuhkan agamanya sendiri. Terus as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang salah, perbuatan yang dosa. Jadi anak-anak harus tetap jaga salat ya. Salat juga sama dengan puasa. Untuk anak-anak sudah 7 tahun ya, orang tua tuh sudah harus mengajarkan anak untuk salat ya, untuk jaga salat yang baik. Tetapi kalau lupa karena ketiduran ya, Allah memaklumi. Boleh, tetapi nanti ganti gada, langsung gada. Kalau misalnya anak-anak ketiduran asar misalnya belum salat dohor ya, bangun langsung salat asar terus gada salat dohor ya. Usalli sunnat ad-dhuhri usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin gadaan lillahi ta'ala. Gada, tapi tidak boleh bikin jadi kebiasaan. Itu kalau lupa. Kita kan tidak lupa terus-terus toh. Betul kata Rada? Lupa terus-terus kata Rada? Jadi tidak boleh itu. Jadi tetap tidur tadi Umi bilang, jangan tidur seharian. Tidur kalau boleh tidur pada ada. Jadi anak-anakku nanti orang tua kasih perencanaan. Jadi mulai bangun kita pakai kalau di sini bilang kita pakai jadwal ya. Jadwal. Mulai bangun sahur sumakan sahur, anak-anak jangan tidur dulu. Mahyu ngaji Al-Quran sedikit ya, sampai sebelum salat subuh dulu. Istirahat di situ subuh karena capek, terpapa sudah anak-anak mau tidur sedikit boleh, tetapi sebaiknya jangan lagi tidur. Nanti kan mungkin anak-anak sekolah juga libur ya Pak Guru
Libur itu anak-anak bisa istirahat jam-jam 10 begitu baru tidur siang. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidur di waktu habis subuh atau habis sahur. Ya, kita harus ikut keteladanan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Kalau orang sebut Nabi Muhammad pun nama, harus kita salawat ya, supaya salawat-salawat itu nanti menjadi saksi untuk anak-anak bisa bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kata Rada? Itu harus jaga ya. Jadi ya begitu ya pertanyaannya ya, jawabannya ya. Sudah boleh? Baik, masih ada satu lagi. Siapa yang ada yang mau bertanya lagi? Iya, ada yang di depan. Iya, baik. Mungkin dari tadi sudah siswa, kita ke perwakilan dari guru. Mungkin ada yang mau bertanya, Pak Guru, Pak Ustadz, silakan. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar dalam berpuasa kita sebagai pendidik tidak kehilangan fokus? Karena terkadang dalam bulan puasa banyak sekali cobaan yang kita temui. Mulai dari rasa ngantuk yang berlebihan. Kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan siswa juga stamina kita menjadi menurun. Bagaimana kira-kira apa kiat-kiat yang harus diberikan kepada kami? Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung Iya, langsung. Ya Pak Guru, terima kasih banyak. Memang kadang-kadang di bulan Ramadan itu cobaannya juga banyak. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pintu surga lebar-lebar dan tutup kunci pintu neraka, ya. Terus setan-setan dibelenggu, diikat, ya, diikat. Tetapi ketorang nama manusia, ya. Tetapi di surat Al-Baqarah dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa us'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah bilang bahwa aku memberikan cobaan, ujian kepada hambaku sesuai dengan kesanggupannya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau untuk ketong jaga supaya ketong tetap fokus pada pekerjaan, ya, mungkin ketorang terangi ketong pemikiran, ya, Bapak Guru, ya. Kalau boleh jaga zikir. Kalau ketorang rasa kalau kurang fokus, mari ketorang berzikir, ya, berzikir, kita bersalawat, ya, terus istirahat yang cukup, ya, karena istirahat juga perlu. Jangan bapak guru dong kan mengajar, ya, mengajar ini kan perlu ketemu kondisi yang kuat. Malam itu kan sahur, makan yang bagus, ya, yang padat, jaga konsentrasi kan, tetap karena disuruh walaupun kita berpuasa kita tetap harus kerja dengan profesional, kerja dengan betul-betul kerja karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena biar kita beribadah dapat pahala, kita bekerja juga dapat pahala. Anak-anak yang cuma belajar juga dapat pahala. Ibu guru, bapak guru, ibu guru yang mengajar tetap dapat pahala. Jadi harus juga mungkin ada istirahat yang cukup, ya. Mencukupi nutrisi malam itu waktu sahur, ya. Mencukupi nutrisi supaya kuat. Mungkin ada minum susu kah, ya, Pak Guru, ya, supaya bisa menguatkan orang pikiran juga bisa lebih leluasa untuk mengajar. Terus mengatur jadwal harian. Kalau misalnya selama ini mungkin jadwal padat, bisa dikurangi jadwalnya sesuai dengan kesanggupan Bapak Guru dan Ibu Guru, ya. Karena anak-anak juga kalau kita terlalu memberikan pelajaran terus meneruskan anak-anak, apalagi di bulan Ramadan ini, misalnya mereka puasa, berarti kan akan mereka juga tidak konsentrasi, ya, dan ini mengganggu juga untuk puasa mereka, ya, capek dan lain-lain. Jadi kita jaga. Terus disiplin waktu. Kalau tidak agama Islam menyuruh kita kan harus disiplin waktu. Wal asri, demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang bertakwa, ya. Jadi jaga disiplin. Kalau Pak Guru biasa di bulan Ramadan belajar mengajar jam 10 misalnya,
tepat waktu jam 10 harus mengajar supaya mungkin sudah tidak bisa full sampai jam 12 misalnya, kurangi waktu sehingga tidak terlalu capek lah. Bapak, ini juga karena imbasnya juga untuk anak-anak, bukan cuma untuk guru yang mengajar tapi juga untuk anak-anak. Terus tetap ada sesudah pulang mungkin olahraga ringan ya, jalan-jalan pagi di muka-muka rumah itu juga menguatkan kondisi kita untuk bisa karena olahraga itu juga penting ya. Terus menghindari aktivitas yang berat di siang hari. Siang hari ini kan kadang kita mengantuk, tadi Habib bilang ya, mengantuk akhirnya tidak fokus. Jadi kita kurangi aktivitas yang berlebihan di siang hari. Mungkin waktu pagi itu masih anak-anak sekolah masih pagi itu kita orang rutinitas yang baik, tata kedisian kita kurangi ya. Terus tadi saya sudah ada bilang lagi untuk anak-anak tidak tidur sesudah sahur ya. Banyak zikir, banyak minta kepada Allah karena bulan Ramadan ini bulan penuh rahmat dan berkah, bulan penuh ampunan ya. Banyak kita berdoa, ud'uni astajib lakum, Allah bilang bila hambaku berdoa aku dekat, aku akan menerimanya. Tetapi doa-doa itu di waktu kita cari di waktu-waktu mustajab. Salah satunya waktu mau berbuka puasa kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan Allah kuatkan jiwa dan raga saya, hari ini saya bisa puasa dengan full, bisa puasa dengan baik ya guru ya, juga anak-anak ya. Terus terakhir, gunakan waktu luang untuk ibadah. Jadi harus jaga keseimbangan hablum minallah dan hablum minan nas. Ibadah, jaga ketempuh ibadah. Kalau boleh salat wajib, kalau ada mengajar jangan lupa hayya ala salah, hayya ala falah. Kita ingat kita pun waktu salat karena kita wajib lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih penting. Ya, dan lomba-lomba untuk dunia, seakan-akan kita hidup selamanya di dunia. Ya nah? Dan lomba-lomba untuk akhirat, seakan-akan kita besok mau kembali kepada Allah. Apa yang kita mau bawa bekal, yaitu jaga salat, rukun iman tadi ibu bilang 6 perkara, rukun Islam 5 perkara, dan rukun ihsan, kebaikan-kebaikan. Saling ketemu di bulan Ramadan, anak-anak, bapak-bapak guru, assalamualaikum, dijawab karena wajib itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 30. Tapi kalau cuma anak-anak atau kita, bapak guru juga saya, cuma jawab waalaikumsalam, cuma dapat 10. Tapi jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30 kebaikan. Mau kata Rada? Itu jadi anak-anak. Itu mungkin dari saya ya yang. Iya. Itu tadi saya cuma jaga keseimbangan dunia dan akhirat. Ya Pak Guru ya, mudah-mudahan berkenan ya. Insyaallah. Baik. Ya, pemirsa Gamalama TV, kita masih akan kembali dengan satu segmen terakhir di diskusi kita bersama dengan narasumber kita, Ibu Haja Masni BSA, SHMM. Beliau adalah Ketua Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Provinsi Maluku Utara. Tetap bersama kami di Taman Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMP Islam 1 Kota Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita menjaga hati, menjaga pikiran, dan selalu berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Semoga ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom pemirsa Gamalama TV yang diberkati Tuhan. Kita boleh ada lagi di saat ini dalam acara Sentuhan Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan telah menyapa kita. Mari bersihkan diri, bersihkan hati guna melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Syafi'i, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita di perjalanan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan kebersihan,
Mari jaga kota ini tetap bersih, kurangi produksi sampah, dan patuhi jadwal membuang sampah. Semoga Ramadan ini berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan berkah ini. Saya Hajar Rosdiana Turui, SPD Terkait MKes, Ketua Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ibu kuat, ibu sehat, ibu hebat. Perhatikan gizi kalian untuk masa depan generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang hanya ditegaskan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Ruslan Muhammad Nur Taib. Pernyataan ini juga untuk Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SP Katolik Santa Tresia Titus Rahael dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Siyam. Ramadan bulan multi pahala. Banyak pesan kebaikan yang mesti kita dapatkan dan kita lakukan. Mari tingkatkan amalia di bulan suci ini. Saya Haja Masri bin Syekh Abu Bakar, Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim Maluku Utara, beserta keluarga, juga dengan pengurus daerah BKMT seprovinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Jangan biarkan Ramadan berlalu dengan sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempekerjakan tenaga kerja 4 hingga 10 orang. Alhamdulillah dengan tenaga 10 orang. Bahan baku itu ya yang ada di sekitar kita. Contohnya kita banyak nih, pohon mangga, kemudian kita ada buah mengkudu. Bintang Kejora TV kabel itu berdiri sejak tahun 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat baik dengan alam adalah salah satu yang wajib dilakukan, termasuk dengan aktivitas penghematan air demi menjaga cadangan air tanah. Saya Muhammad Syafi'i, PJ Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Akegaale Kota Ternate, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hemat air, matikan keran yang tidak penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru persisir. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya ya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, Papa ini saya ada tes ini. Jadi beliau kaget, wah ada tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Nurjana, owner dari Serba Usaha Ternate Lokal Product.
founder dari Mayana Ekoprint, bersama keluarga besar Mayana Ekoprint mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah Ramadan ini menjadi berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi kebahagiaan jelang Ramadan, PLN gelar beragam aksi sosial. Dukung ibadah Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Jelang Ramadan, PLN UP3 Ternate sukses lakukan pasang baru daya 345.000 volt ampere di Stadion Gelora Kiraha. Antisipasi lonjakan beban Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Sambut bulan Ramadan, PLN UIP MPA gelar simulasi tanggap darurat dan penggunaan proteksi kebakaran. PLN pastikan pasokan listrik di Jayapura tetap stabil selama bulan Ramadan. Pemeliharaan jaringan dilaksanakan secara bertahap. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Indonesia pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMP Islam 1 Kota Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita menjaga hati, menjaga pikiran, dan selalu berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Semoga ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom pemirsa Gamalama TV yang diberkati Tuhan. Kita boleh ada lagi di saat ini dalam acara Sentuhan Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan telah menyapa kita. Mari bersihkan diri, bersihkan hati guna melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Syafi'i, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita di perjalanan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan kebersihan, mari jaga kota ini tetap bersih, kurangi produksi sampah, dan patuhi jadwal membuang sampah. Semoga Ramadan ini berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan berkah ini. Saya Hajar Rosdiana Turui, SPD Terkep MKes, Ketua Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ibu kuat, ibu sehat, ibu hebat. Perhatikan gizi kalian untuk masa depan generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Gamalama TV, masih kembali bersama saya Ibra Hamzah dalam program Taman Kolbu spesial Ramadan 1446 Hijriah. Dan masih di segmen tanya jawab. Untuk itu masih ada yang ingin bertanya?
Ya, selanjutnya silakan pertanyaan yang berikut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Khalifi Zikri Kaidemak. Saya bersekolah di SD Negeri 1 Kota Ternate. Ingin bertanya, kapan waktu yang tepat bagi kami anak-anak untuk mulai berpuasa? Ya. Jadi terkait dengan waktu berpuasa buat anak-anak nih, Ibu Haji. Iya, terima kasih anak. Waktu berpuasa tadi Ibu Umi bilang lagi toh, kalau anak-anak 7 tahun itu semestinya harus berpuasa, ya. Tetapi sesuai dengan kemampuan. Kalau subalik, berakal, ada tanda untuk laki-laki dan perempuan biasa juga, misalnya perempuan, adik-adik perempuan haid. Sudah haid berarti harus berpuasa dengan baik seperti orang dewasa. Begitu juga laki-laki, ya. Tetapi adik-adik di sini kan banyak belum balik, ya. Berarti masih boleh puasa, tapi harus sesuai kemampuan. Orang tua juga tidak boleh paksakan, ya. Tadi Umi bilang, kalau sampai dohor selesai latihan dulu. Orang tua harus latih anak-anak kita, ya. Terutama ibu bapak guru, ibu guru kasih ingat anak-anak. Hari ini mana puasa, sampai dohor misalnya. Nanti sudah 2 kali bareng dohor sudah bisa, lanjut lagi naik tingkat. Habis dohor, asar. Asar punya begitu sudah bisa 2 kali, 3 kali sudah naik maghrib. Dan nanti orang tua juga guru-guru berikan motivasi, berikan penghargaan kepada anak-anak kita. Ini memotivasi anak-anak untuk mau melaksanakan puasa terus dengan baik. Terus waktu puasa, waktu tidak puasa boleh tadi kan, tidak masalah tak? Tetapi harus tidak boleh makan di muka orang. Kalau boleh makan karena ada sakit mah misalnya, makan di tempat sembunyi, ya. Tidak boleh di muka-muka teman-teman, ya. Tapi di kantin sendirian, ada orang baru makan rabu-rabu dulu cepat-cepat. Itu kalau memang ada sakit, ada belum sesuai kemampuan, belum mampu sampai maghrib. Karena belum balik, ya, belum berakal. Tapi kalau sudah harus sama dengan orang yang dewasa, wajib berpuasa, sama wajib salat, ya. Iya, oke? Ya, itu sudah, makasih. Ya Ibu Haji, tapi saya rasa anak-anak di SD Negeri 1 ini sudah luar biasa. Iya. Mereka sudah ada yang berpuasa sampai 1 bulan. 1 bulan, iya apa? Setahunan puasa 10 lagi kan? 1 bulan ya. Itu kalau bisa. Jadi Ibu Umi bilang, kalau bisa lebih bagus sampai selesai, karena doa anak-anak, doa itu keren. Puasa itu keren bagi anak-anak yang bisa langsung sampai maghrib. Dan kalau Umi puasa, Umi kasih habis hari raya, habis puasa semua, Umi kasih penghargaan, ya. Dibilang apa? Betul kasih reward, ya. Itu supaya memberikan motivasi dan lebih membuat anak-anak semangat untuk tahun depan nanti berpuasa lebih banyak, lebih penuh toh, begitu, ya. Iya. Oke, masih ada kesempatan lagi yang ingin bertanya. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ya, saya ingin bertanya, yaitu puasa itu harus menahan emosi dan memperkuat kesabaran. Bagaimana kiat untuk menahan emosi dan kesabaran terhadap anak-anak? Syukron, jazakillah khair. Ya, baik Ibu Haji, mungkin bisa dijawab terkait dengan bagaimana kiat menahan emosi ketika berhadapan dengan anak-anak. Iya, terima kasih Ibu. Iya, tadi kan saya juga sudah jelaskan di bulan Ramadan ini kadang-kadang cobaan banyak, ujian banyak. Anak-anak bikin kesalahan, ketemu emosi. Tetapi sebenarnya di bulan Ramadan ini ketemu jaga emosi, jaga amarah, ya. Trik-triknya yaitu kalau ini kan harus orang di rumah itu kan tadi istirahat cukup, ya. Orang makan juga yang bergizi. Jadi ketemu fokus untuk mengajar saja. Dan anak-anak kita bisa kendalikan emosi kita, ya. Jangan kalau anak-anak ada salah, ya, di bulan Ramadan ini, kalau boleh keturunkan, kalau marah berarti setan dekat dengan orang. Ibu guru, bapak guru harus kontrol. Ibu guru punya
emosi, kontrol bahwa marah ini setan dekat. Jadi kalau boleh jangan nak kasih nasihat pada orang. Toh kadang-kadang kalau ketorang mungkin di rumah juga ada lelah, ada capek di rumah, bisa membuat ketorang kadang-kadang tidak anak-anak nakal sedikit ketorang marah, kan? Imbasnya nanti untuk anak-anak, kan? Inilah yang disuruh di bulan Ramadan ini, ketorang harus jaga, kontrol emosi, jangan sampai ketorang mengurangi ketorang punya nilai puasa karena marah itu setan dekat. Dan biasanya kalau ketorang sudah marah memuncak, saya diajarkan dan ini juga ilmu ya untuk kita semua bahwa orang wudu ya, wudu langsung kita salat 2 rakaat. Dengan demikian ketompu amarah itu akan hilang dengan ini ya. Jadi karena itu setan ini kan bilang dia biar di bulan Ramadan dia dibelenggu, tapi ketong kadang-kadang ada dapat cobaan, dapat godaan. Itulah ketong harus jaga supaya temperamen itu jangan terlalu tinggi. Kalau boleh ketong anak-anak kadang memang anak-anak itu di bulan Ramadan bikin ketong emosi naik saja. Tapi ketong cara menghindarinya bagaimana dengan tetap melunak, tetap menjaga ketong tenang. Terus ketong kasih nasihat pada orang bulan Ramadan ini, mari ngoni duduk diam-diam, berzikir ya, kasih ingat. Sehingga ketong bisa netral, ketong punya emosi dan ketong kemarahan itu juga bisa terkendali ya Ibu ya. Ya mungkin itu boleh ya. Makasih. Baik, satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita akhiri ya, silakan Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Alfensa Ufat dari Sekolah SD Negeri 1. Saya ingin bertanya, apakah ada manfaat puasa untuk kesehatan kita, mengingat kita masih anak-anak yang butuh makan dan minum? Baik, ini terkait dengan manfaat puasa bagi kesehatan. Manfaat puasa, iya. Manfaat puasa itu besar sekali, ya. Orang kalau puasa tuh sehat. Tapi coba kalau kita tidak puasa dengan sendirinya kita rasa mau makan, kalau belum makan rasa ulu hati pedis, iya betul kan? Tapi kalau ada puasa, itulah keberkahan makanan di bulan Ramadan, ya. Jadi manfaat puasa bagi anak-anak tidak hanya baik untuk kesehatan, tetapi juga dapat membentuk karakter, anak, perilaku anak untuk melaksanakan yang baik-baik saja. Jangan berveto orang, jangan saling menyakiti, jangan hasut, jangan dengki. Bersihkan hati-hati kita ya dari najis-najis batin, karena itu mengurangi nilai puasa ya. Jadi manfaat puasa tuh cuma bukan untuk kesehatan, tapi juga mengendalikan hawa nafsu kita ya. Ya, terus puasa dapat mengontrol kadar gula darah kita. Itu tadi kalau kita lebih banyak berpuasa sehat. Kenapa ada puasa Senin Kamis? Itu Rasulullah ajar puasa Senin Kamis supaya makanan kita juga teratur. Kita ada tidak makan, waktu tidak makan itu ketorang punya organ tubuh itu kondisi diam, tenang kan. Kalau kita makan kan tetap punya lambung itu kan bekerja keras, bekerja. Dengan kita ada makan berarti lambung kita juga ada istirahat ya. Terus manfaat lain lagi juga menyehatkan jantung kita juga menyehatkan jantung kita, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Orang puasa ketemu daya tahan tubuh itu akan kuat, anak-anak akan jauh dari penyakit ya, jauh dari hal-hal yang tidak baik. Pokoknya karena memang puasa itu sudah ada niat toh. Kalau kita tidak niat berarti puasa kita hambar, kita tidak ada kekuatan ya. Jadi pengendalian tubuh. Terus mencegah anak kelebihan berat badan, obesitas. Kalau anak-anak yang terlalu gemuk sekali juga kan bisa pengaruh jantung. Mohon maaf ya, dia belum terlalu gemuk toh, belum toh. Jadi tapi jaga dengan puasa berarti bisa mengurangi kita berat badan supaya stabil selalu ya, stabil selalu. Terus juga bisa dengan berpuasa, manfaat puasa kita bisa
diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, ya, meninggalkan larangan-larangannya. Kita bisa bakulai, bisa keluar terus saling menolong. Kalau teman ada susah, tolong. Di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak mesti saling mencintai, saling menyayangi. Puasa mengajarkan kita untuk bagaimana merasakan kepedulian kita kepada orang yang susah, ya. Manfaat puasa itu juga. Kita berpuasa, kita bilang, iya, betul. Kalau ketemu tidak makan, orang lihat orang lain juga ada yang tidak makan, ya. Jadi dalam kehidupan ini juga untuk saya dan kita semua, untuk anak-anak, tidak boleh lihat ke atas. Kalau lihat ke atas itu tidak cukup terus. Nanti bilang, mama, di sana ada beli apa sepeda baru. Mama lain, papa beli lagi. Padahal misalnya mama tak ada uang, papa tak ada uang. Itu berarti kita memaksakan kehendak kita, ya. Tidak harus sesuai kemampuan orang tua. Kemampuan orang tua. Jadi kita bisa lihat orang lain juga susah. Kalau lihat ke bawah, harus kita bersyukur bahwa anak-anak bisa ikutnya hari siaran di Gamalama TV. Anak-anak yang lain kasihan bawa jual di lampu-lampu merah. Mereka susah membantu orang tua mereka. Anak-anak ini bisa sekolah dengan baik. Betul kata Rada? Jadi manfaat puasa bisa juga merasakan kepedulian orang lain yang susah, ya. Kita banyak bersedekah. Kalau anak-anak ada rezeki, bilang mama, teman kita pun teman tuh susah, mama boleh kasih sedekah sedikit kah? Nanti melalui anak-anak kasih ke temannya, ya. Itu bantu dalam bulan Ramadan bersedekah. Allah ampuni ketompu dosa-dosa. Allah mudahkan rezeki kita, ya. Sama dengan kita silaturahmi, ya. Jadi anak-anak sudah dapat ilmu banyak kata hari ini. Jadi Umi pesankan yang tadi Umi sudah sampaikan, harus menjadi ikhtiar menghadapi bulan puasa ini, harus jaga dengan baik, ya. Harus jaga dengan baik. Semoga insya Allah ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita jadi anak-anak jangan cuma puasa saja. Kalau bisa salat sunat juga, salat sunat rawatib, tahu tak? Terus tadi ada salat sunat duha, kata Rada? Salat sunat duha itu Allah nanti kasih ketemu rezeki murah. Terus tambah kalau anak-anak sudah tahu baca surat Al-Waqiah tahu kata Rada? Baca di waktu subuh atau duha, insya Allah rezeki orang tuanya pun rezeki juga berkah, anak-anak juga diberikan rezeki, ya. Itu mungkin dari Umi pesankan, mudah-mudahan anak-anak sehat, umur panjang. Bulan Ramadan ini jaga kondisi supaya tetap sehat mulai dari bulan Ramadan ini, dari pertama sampai selesai, ya. Sehat jiwa, sehat raga, sehat pikiran, ya, untuk mendapatkan kepribadian yang lebih baik. Hormati guru juga anak-anak, ya. Guru kan capek supaya guru tidak emosi, bapak guru tidak marah, ibu guru tidak marah. Jangan memancing kemarahan ibu guru dan bapak guru. Mari bikin perilaku yang baik-baik, ya, supaya belajar, kalau disuruh belajar dengar-dengaran guru, ya, supaya anak-anak insya Allah jadi anak-anak soleh dan soleha, anak-anak yang pintar, yang sukses. Dan nanti di Indonesia merdeka 100 tahun Indonesia merdeka, itu disebut tahun emas, di mana anak-anak ini harus sukses, bisa menjadi guru yang profesional, bisa menjadi tentara yang profesional, bisa menjadi pilot yang bisa ganti ibu-ibu dan bapak ini, Ibu Ulan, Ibu Mas Umi dan bapak ini, kita bisa nanti siaran Gamalama TV yang lebih bagus, anak-anak di siaran juga bisa. Pokoknya yang profesional disebut tahun emas 100 tahun Indonesia merdeka. Anak-anak sukses, kebanggaan mulai dari orang tua, keluarga, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau biasa dia bilang NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Harus mencintai negara Indonesia, ya. Iya. Baik pemirsa Gamalama TV, masih kita kembali dengan segmen terakhir dari Ibu Haja Masni terkait dengan topik yang kita bahas, bahwa
Ramadan itu adalah keren ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Kita akan kembali sesaat lagi. Berbagi kebahagiaan jelang Ramadan, PLN gelar beragam aksi sosial. Dukung ibadah Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Jelang Ramadan, PLN UP3 Ternate sukses lakukan pasang baru daya 345.000 volt ampere di Stadion Gelora Kiraha. Antisipasi lonjakan beban Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Sambut bulan Ramadan, PLN UIP MPA gelar simulasi tanggap darurat dan penggunaan proteksi kebakaran. PLN pastikan pasokan listrik di Jayapura tetap stabil selama bulan Ramadan. Pemeliharaan jaringan dilaksanakan secara bertahap. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru persiter. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya ya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, Papa ini saya ada tes ini. Jadi beliau kaget, wah ada tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan berkah ini. Saya Hajar Rosdiana Turui, SPD Terkait MKes, Ketua Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ibu kuat, ibu sehat, ibu hebat. Perhatikan gizi kalian untuk masa depan generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Nurjana, owner dari Serba Usaha Ternate Lokal Product, founder dari Mayana Ecoprint, bersama keluarga besar Mayana Ecoprint mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah Ramadan ini menjadi berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi kebahagiaan jelang Ramadan, PLN gelar beragam aksi sosial. Dukung ibadah Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Jelang Ramadan, PLN UP3 Ternate sukses lakukan pasang baru daya 345.000 volt ampere di Stadion Gelora Kiraha. Antisipasi lonjakan beban Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Sambut bulan Ramadan, PLN UIP MPA gelar simulasi tanggap darurat dan penggunaan proteksi kebakaran. PLN pastikan pasokan listrik di Jayapura tetap stabil selama bulan Ramadan. Pemeliharaan jaringan dilaksanakan secara bertahap. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita menjaga hati, menjaga pikiran, dan selalu berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Semoga ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan telah menyapa kita. Mari bersihkan diri, bersihkan hati guna melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Syafi'i, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, mengucapkan
selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita di perjalanan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan kebersihan, mari jaga kota ini tetap bersih, kurangi produksi sampah dan patuhi jadwal membuang sampah. Semoga Ramadan ini berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan berkah ini. Saya Haja Rosdiana Turui, SPD Kep MKes, Ketua Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ibu kuat, ibu sehat, ibu hebat. Perhatikan gizi kalian untuk masa depan generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMP Islam 1 Kota Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita menjaga hati, menjaga pikiran, dan selalu berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Semoga ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom pemirsa Gamalama TV yang diberkati Tuhan. Kita boleh ada lagi di saat ini dalam acara Sentuhan Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan telah menyapa kita. Mari bersihkan diri, bersihkan hati guna melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Syafi'i, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita di perjalanan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan kebersihan, mari jaga kota ini tetap bersih, kurangi produksi sampah dan patuhi jadwal membuang sampah. Semoga Ramadan ini berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan berkah ini. Saya Haja Rosdiana Turui, SPD Kep MKes, Ketua Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ibu kuat, ibu sehat, ibu hebat. Perhatikan gizi kalian untuk masa depan generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia pasti bisa. Baik pemirsa Gamalama TV, masih kembali bersama saya Ibra Hamzah, pemandu acara Taman Kolbu spesial Ramadan 1446 Hijriah. Kita di segmen terakhir, mungkin yang terakhir dari Ibu Haji, sedikit closing statement dan pemandu salawat. Iya, terima kasih host dan kita semua ya, anak-anak, kita sudah di terakhir ya hari ini.
Umi ingin sampaikan, mudah-mudahan anak-anak sehat, bisa puasa sampai selesai dengan baik ya. Apa yang tadi Umi sudah sampaikan, jaga perilaku ya, tingkah laku, hormati guru ya, saling mencintai sesama ya. Kalau ada rezeki bersedekah supaya puasa kita bernilai, makna puasa kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan hablum minallah dengan baik, hablum minannas dengan baik. Rukun iman kita hayati dalam jiwa dan raga kita. Rukun Islam pun demikian, yang salah satunya puasa ya. Ada salat, ada bersedekah, keluarkan zakat ya, dan lain-lain, ada 5. Dan ihsan, jaga kebaikan-kebaikan, saling mencintai, saling tolong menolong, saling menyayangi, jangan saling hasut, iri, dengki, sombong, tidak boleh ya. Itu najis-najis batin yang akan mengikis amal-amal kita dan mengurangi nilai puasa kita nanti, sehingga puasa kita tidak keren lagi. Jadi kita harus mau puasa kita pada hari ini, puasa, ibadah puasa ini keren ya. Mari kita bersalawat terakhir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala sallallahu ala Muhammad sallallahu Alhamdulillah, terima kasih. Semoga apa yang tadi kita sudah sampaikan menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat juga untuk pemirsa Gamalama TV di mana pun berada. Semoga sehat selalu kita semua, juga anak-anak, juga bapak guru, ibu guru, dan kami semua dapat menjalankan ibadah Ramadan 1446 Hijriah dengan sempurna. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Gamalama TV, berakhir sudah program Taman Kolbu spesial Ramadan 1446 Hijriah. Untuk itu saya Ibra Hamzah selaku host yang bertugas beserta tim pada Gamalama TV mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih banyak kepada Ibu Haja Masni BSA SHM Kem yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.